Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat welder sebangsa dan setanah air, dari sabangsa Merauke seluruh Indonesia ya. Kali ini kita merakit diferensial roda 3 dengan rakitan sendiri teman-teman. Daripada memakai diferensial pabrikan itu kendalanya lebih berat ya bebannya. Jadi kita mengakalinya merakit sendiri hingga menghasilkan beban yang lebih ringan dan lebih enteng putarnya. Seperti ini ya, ini rodanya sebelumnya. Ini roda yang mau kita pakai di roda 3 yang mau kita luncurkan. Tapi sebelum merakit diferensial teman-teman, perlu diingat kita harus membuat dulu seperti ini ya. Ini nap roda seperti ini mas. Ini nap roda dan ini ring rodanya ya. Ini menyatu, terlihat ya, ini cewakan dari lingkarnya nap ini yang menempel di as roda, sedangkan ini ring roda ini yang jadi satu di roda ini ya. Nah, bisa dilihat ini bentuknya sama, ukurannya sama, lubang bautnya pun 4 sama. Ini nanti napnya ini menempel di sini. Nah, di sini. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar tentang diferensial ya teman-teman ya, ini yang wajib kita bikin dulu supaya lebih mudah merakit diferensialnya. Oke, sebelum lanjut langsung saja ya tekan tombol merahnya subscribe teman-teman, biar channel Sinar Roda Group lebih berkembang, dan jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan lebih. Jika ada pertanyaan yang kurang paham, kita jelaskan sejelas-jelasnya. Sebelumnya seperti ini teman-teman, ini diferensial asli pabrikan ya. Ini keluaran pertama roda 3, keluaran pertama asli pabrikan. Lihat mas, dari sini mas, ini masih terlihat ya, masih menggunakan kampas. Dan ini apa namanya, tromolnya ya, tromol. Dan ini masih menggunakan sistem gear ya, belum gardan yang memakai stang juan kayak gitu, belum ya. Ini masih sistem gear. Tadinya ini mau saya pasangkan di roda 3 ini, cuma ada kendalanya, ini masih belum diferensial ya, masih manual. Masih manualnya gini sistemnya, yang sini berputar ikut gear, yang sedangkan yang sebelah sini berputar bebas. Jadi tadinya rencana saya memikirnya, ternyata saya pikir ini sudah diferensial, sudah rakitan dari pabrik, sudah jadi diferensial, ternyata kita bikin masih manual. Jadinya tidak kami bikinkan, tidak kami pasang, soalnya kurang puas juga, bebannya pun lebih berat. Ini bebannya mencapai 30-40 kilo, sedangkan kalau rakitan saya sendiri ini bebannya kurang lebih sekitar 15 kilo ya, kurang 15 kilo, juga tarikannya lebih enteng. Oke, sebelum lanjut di cara pembikinan diferensialnya, bisa terlihat ya, ini kampas rem dari tromol gardan roda 3 pabrikannya model keluaran pertama ya. Ini terlihat, ini kampas ini kalau sudah habis, cari spare partnya udah susah teman-teman. Cari spare partnya sudah susah, dan gimana ya, di toko-toko itu tidak banyak ditemukan. Jika kita memanfaatkan gardan dari roda 3 yang keluaran pertama ini, kendalanya di situ. Keduanya tarikannya juga lebih berat lagi ya, tarikan putarnya lebih berat lagi. Oke, sini mas, kita tunjukkan diferensialnya yang bikinan sendiri. Nah ini dia, ini yang kita butuhkan. Ini as 25 ya, ini as 25 ukuran 25 2,5 cm, memakai bearing 6205. Itu sekitar panjangnya kurang lebih 1, 2, 3, 45 cm ya, 45 cm 2. Sedangkan as ini berada di dalam pipa ini, pipa 2 in ketebalan 3 mili yang bisa kami masukkan bearing. Di sini di dalamnya terletak 2 bearing teman-teman. Di sini 2 bearing. Ini terlihat nih bearing yang satu di sini, sedangkan satu lagi di dalam sini. Ini terletak 2 bearing guna lebih awet dan lebih kuat, tidak gampang jebol ya bearingnya. Jadi kita double aja biar jangka panjangnya lebih awet. Dan juga di sini ada terletak 3 bearing teman-teman.
yang sama seperti 6205 di sini 2 bearing. Nah, sedangkan bearing yang utama ini, bearing yang besar, ukuran berapa ya kemarin lupa lagi. Ini bearing ini jadi satu di carrier diferensial atau di rumah diferensialnya ini. Ini tidak tahu copotan punya apa, yang jelas ini punya sedan ya. Terlihat ini lebih kecil dari gigi pinionnya sama side gearnya. Side gear sama pinion gearnya kecil-kecil ini. Kebanyakan ini ditemukan, kebanyakan yang memakai ukuran segini adalah sedan ya. Nggak tahu sedan apa. Sedangkan ring gearnya yang besar sudah kami lepas, kita ganti menggunakan gear ya. Lihat gearnya. Nah, ini menggunakan gear. Nah, sedangkan gear motor ini ya, ini gear motor ini kita menggunakan copotan punya KLX ya. Gear motor punya KLX yang mempunyai lubang tengahnya itu besar dia, jadi lebih enak bila dilepas-lepas suatu saat. Ini sejenis gear motor punya KLX, banyak di pasaran teman-teman, ditemukan di pasar luak. Udah nggak terhitung jumlahnya, banyak sekali, tidak susah mencarinya. Dan kalau di pasar luakan juga masih bagus-bagus dan layak pakai teman-teman. Kalau misalnya beli baru ya boleh-boleh aja, cuman ini kita belinya bekas saja yang masih layak pakai ya, masih bagus-bagus, masih tebal-tebal. Perlu diingat ini gear motor punya KLX, yang bekasnya tadi ring gear asli gardannya ya, kita rubah menjadi gear motor punya KLX. Dan ini as yang tadi mas, yang 25 ini jadi satu dengan side gearnya yang di sini. Nah, ini yang pinggir ini namanya side gear. Dari sini mas. Nah, ini terlihat kan, ini asnya jadi satu dengan side gear, kita alas lagi biar lebih kuat. Nah, jadi ini tidak mempengaruhi di putar diferensialnya ya, tidak mempengaruhi dan tetap enteng-enteng saja. Kemudian kita menambahkan dengan penguat ya. Ini penguatnya menggunakan pipa 3/4 ketebalan 2 mili, kita roll ulang seperti ini. Cuman jangan dipaten teman-teman, harus di sistem bongkar pasang ya. Ada 2 mur baut di sini. Ini gunanya untuk kanan kiri ada. Nah, gunanya untuk bisa dibongkar pasang ya teman-teman ya, bisa dibongkar pasang. Dan di waktu jangka panjangnya bila kita mengganti gearnya, kita tidak kesusahan mengganti gearnya dengan melepas dari penguat ini semua. Kita lepas, ada 2 cara melepas ini. Dari bearing yang utama ini kita copot ke samping-samping sudah lepas. Keduanya biar tidak repot lagi, kita lepas di bagian klemnya ya, klem diferensial ini ya, dua-duanya kita lepas. Sedangkan gearnya nanti dari sini bisa lepas ke samping. Itu jika tidak ingin susah-susah melepas dari segi bearing yang di sini ya. Kemudian terlihat itu piringan pengeremannya. Nah, ini pengeremannya menggunakan cakram ya. Sedangkan ini cakramnya bebas, menggunakan kaliper atau master rem belakang apapun bebas. Cuman ini piringan cakramnya kita menggunakan bekas Suzuki ya. Bekas Suzuki. Kelebihannya dari rem cakram ini, untuk spare part kampasnya lebih mudah dan sangat terjangkau. Jika kehabisan kampas remnya kan diganti sangat mudah, juga harganya pun tidak begitu mahal seperti kampas rem yang roda 3 pabrikan gitu, yang keluaran pertama ya. Kelebihannya di situ bedanya. Nah, piringan cakram ini teman-teman ya, ini menempel jadi satu di napnya ini, nap roda nap as ini ya. Nap as ini lubang bautnya yang 4 ini pertama-tama untuk penguncian roda, yang sebelah belakangnya yang lawan arahnya untuk mengunci piringan cakram ini. Yang menempel di sini teman-teman nih. Ya, menempelnya di sini ya. Lihat ini as 25 kita sudah sesuaikan. Dan cara bikinnya ini pun di tempat bubut, tukang bubut sudah bisa ya. Nah, seperti ini membikinnya. Ini cuma plat biasa ukuran 8 mili, kita bubut lagi, kita kecilkan. Kemudian kita sok pipa ya, sok pipa seukuran 1 in. Terlihat ini masih sudah ada lubang sepinya ya, biar tidak ikut berputar atau tergeser jika melakukan putaran roda.
harus wajib menggunakan lubang sepi itu teman-teman. Ini nanti tinggal membautkan rodanya. Langkah berikutnya untuk pembikinan diferensial ini kita menghabiskan budget sekitar 1.750.000 teman-teman. Dari mulai beli ininya apa namanya diferensial bekasnya sedan ini, cuman kita belinya tidak komplit dengan ring gearnya ya, kita membelinya terpisah, secara terpisah, yaitu dengan satu unit ini kita beli di harga 150.000. Kita jelaskan harga-harganya biar tidak perlu ada pertanyaan lagi ya. Nanti teman-teman netizen banyak yang tanya itu, Mas berapa habis barangnya, harganya berapa, beli itu berapa, beli ini berapa. Makanya kita jelaskan dari segi harga-harganya juga. Ini kemarin saya beli rumah diferensial ini berikut ring gearnya, cuman harus teliti belinya teman-teman. Kita tes dulu sebelum membelinya. Kita putar-putarkan side gearnya sama pinion gearnya itu masih berputar ringan dan masih stabil, itu masih oke, bisa dimanfaatkan. Ini seharga 150.000 ininya aja, rumah diferensial atau carrier diferensialnya ini 150.000, cuman tidak ikut dengan ring gearnya. Kemudian kita membeli pipa 2 in ya, ketebalan 3 mili. Kita belinya di kiloan di kiloan pasar loak gitu, panjangnya segini kita jadikan 2, itu harganya 150.000. Sedangkan asnya yang 25 tadi yang di dalam ini itu harganya 75.000. Terus bearing-bearingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bearing ya. 10 bearing per bijinya sekitaran 15.000 sampai 20.000. Tinggal kalikan, kita double sama ongkos ke tukang bubut sekitaran 1.750.000. Ini lebih mahal dari gadan bekas pabrikan ini teman-teman, lebih mahal 2 kali lipatnya. Cuman kepuasan saya tetap, saya lebih unggul di gadan rakitan sendiri. Saya lebih bangga, lebih puas, dan lebih yakin. Ini soalnya pertama-tama tarikannya lebih enteng, tarikan putarnya lebih enteng, tidak perlu banyak tenaga. Sedangkan kita kan rencana kan menggunakan mesin motor itu ya, motor bebek Jupiter MX. Itu kan daya tariknya atau kekuatannya kan cuma motor itu, jadi kita usahakan, kita rancang, kita rakit seringan-ringannya putaran supaya mengawet lebih awet di bagian mesinnya ya, tidak terlalu bekerja keras, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu panas ngebul. Itu menyebabkan sering motor sering sering dandan, trouble. Itu mengakibatkan mesin motor itu menjadi lebih ngoyo ya, lebih bekerja keras, jadi sering rusak atau ganti spare part ya. Jadi kita mengakalinya atur seringan-ringan mungkin dari segi tarikan ini teman-teman. Kan ini kan bukan standarnya roda 3 sih ya. Kalau dari segi motor bebek kan kita mengaturnya sendiri, merakit sendiri. Jadi kita atur seringan-ringan mungkin. Tapi di segi kekuatan kita pun lumayan kuat, cukup kuat ya, kokoh ya, tidak kalah dengan kekuatan gadan pabrikan. Sedangkan gadan pabrikan yang komplit menggunakan stang join itu beratnya ini aja udah berat ini mas, ini yang gear ini aja udah berat. Sedangkan gadan yang pakai stang join kayak gitu yang komplit itu lebih berat lagi, daya putarnya lebih kuat lagi. Kita sudah pernah mengetesnya atau menguji cobanya. Jadi kita mengakalinya dengan rakitan sendiri ya, diferensial rakitan sendiri teman-teman, seperti ini. Kemudian kita uji coba bareng-bareng ya, gimana sistem dari diferensial buatan saya sendiri ini. Kita uji coba, kita pasang biar teman-teman tahu sistemnya.
setidaknya mempunyai gambaran ya bila merakit sendiri di rumah. Paling tidak punya gambaran atau punya motivasi di sini. Oke, sebelum melihat sistem diferensialnya kita cek dulu. Pertama-tama kita cek dulu kesenteran rodanya ya, biar lebih biar terlihat puas pengerjaan kita. Satu lagi mas, satu lagi uji coba kesenteran roda. Ya, sangat senter sekali kan. Nah ini gini, saya akan melompat dulu ke dalam senar marking. Nah, ini jika ini gearnya ya, gearnya tertarik, ibaratnya tertarik mesin ya. Nah, kedua-duanya kan putar, kedua-duanya kan putar. Jika belok ke kiri, yang sebelah kiri sini kan berhenti. Nah, itu tetap jalan kan. Nah, lihat yang situ tetap jalan kan. Nah, jika berputar ke kanan, yang kanan berhenti, yang kirinya jalan cepat ya, seperti ini. Nah, ini kan berputar, sedangkan roda ini berhenti, gearnya pun ikut berputar. Gear ini mengikuti tarikan mesin ya. Dan kalau ditarik dua-duanya, ditarik gearnya begini kan dua-duanya jalan. Sama-sama tersalurkan energi atau tenaga ya dari mesin dua-duanya. Nah, sedangkan kalau kita belok ke kiri, nah yang tersalur energi kan sebelah kanannya. Kalau belok ke kanan sama, yang tersalur energi sebelah kirinya. Inilah yang dinamakan sistem diferensial ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian yang saya tunjukkan diferensial buatan ini. Jika ada pertanyaan yang kurang paham ya, tanyakan kepada tim kami Sinar Roda Group. Nanti kita akan jawab sebisa mungkin, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya jika ada waktu. Jika ada komen yang belum terjawab atau terbalaskan, ya harap dimaklumi, kita juga banyak kerjaan, banyak target, banyak omset. Jadi ya selonggarnya kita balas, selonggarnya waktu. Saksikan terus video kami sampai selesai di part berikutnya ya, sampai menjadikan atau menggandengnya di motor ini Jupiter MX. Kita gandengkan, kita sampai selesai. Gimana jadinya, gimana kualitasnya, kita uji coba bareng-bareng nanti kalau udah selesai ya. Cukup sekian sementara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau aku ini cukup bingung loh aku. Ya, ini untuk motornya sudah terpotong ya, kita tinggal menggandengkan saja. Nah, ini untuk motornya sudah terpotong teman-teman, tinggal menggandengkan.